Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sahrul Fauzi, NIM 231111367 dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengawasan keamanan di lahan kelapa sawit dengan menggunakan drone. Lanjut. Nah, latar belakang. Lahan kelapa sawit di Indonesia berperan besar dalam perekonomian nasional, namun sering menghadapi masalah pencurian buah sawit yang menyebabkan kerugian ekonomi dan keresahan sosial. Pengawasan tradisional seperti pos jaga, portal, dan patroli berjalan masih banyak digunakan, tetapi terbatasnya efektivitasnya karena keterbatasan personel dan luasnya area perkebunan. Selain itu, tantangan geografis dan minimnya alat pengawasan modern memperparah kerentanan keamanan di lahan sawit. Pembahasan teknologi penginderaan jauh seperti satelit dan drone menawarkan solusi inovatif untuk pengawasan lahan kelapa sawit. Penggunaan drone dapat memberikan pemantauan real time, cakupan area yang luas, dan akses ke lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas keamanan. Selain itu, data yang dihasilkan dari drone atau satelit dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, memetakan area rawan pencurian, dan meningkatkan respon keamanan secara efisien. Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan seperti biaya investasi awal, kebutuhan pelatihan operator, dan integrasi data ke dalam sistem keamanan yang sudah ada. Sementara itu, pendekatan hukum seperti restoratif justice dalam kasus pencurian sawit dinilai kurang memberikan efek jera, sehingga pengawasan fisik dan teknologi tetap menjadi kebutuhan utama. Kolaborasi antara perusahaan, aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi modern sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan efektif. Nah, di sini ada 3 metode pengawasan keamanan lahan kelapa sawit, yaitu yang pertama ada metode patroli manual, metode pos jaga dan portal, dan yang ketiga metode drone dan satelit. Metode pengawasan keamanan lahan kelapa sawit dengan metode patroli manual. Nah, di sini memiliki kelebihan kekurangan dan ada beberapa saran untuk pengembangannya juga. Nah, kelebihan yang pertama yaitu biaya rendah dan mudah diterapkan sehingga dapat langsung diimplementasikan oleh banyak perkebunan. Nah, terus kekurangannya. Nah, ada dua, yaitu cakupan yang pertama cakupan area terbatas, terutama untuk lahan yang sangat luas. Yang kedua, rawan human error seperti kelalaian atau keterbatasan tenaga kerja. Nah, di sini ada saran pengembangan, yaitu perlu didukung teknologi seperti penggunaan alat komunikasi, GPS atau integrasi dengan sistem pemantauan berbasis sensor agar patroli lebih efektif dan efisien. Nah, lanjut yang kedua, ada metode pengawasan keamanan lahan sawit dengan metode pos jaga dan portal. Nah, ini juga memiliki kelebihannya itu memberikan kontrol akses dan deteksi awal terhadap aktivitas mencurigakan di titik-titik strategis. Nah, yang kedua, kekurangannya itu ada tidak efektif untuk area yang sangat luas karena hanya mengamankan titik tertentu sehingga area lain tetap rentan. Nah, dan yang ketiga itu saran pengembangan. Nah, ini integrasinya ini dengan CCTV atau drone untuk memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan respon terhadap ancaman. Nah, lanjut yang ketiga yaitu metode drone dan satelit. Nah, kelebihannya ini mampu memantau area yang sangat luas secara real time dan efisien, termasuk daerah yang sulit dijangkau oleh manusia. Yang kedua, data visual yang dihasilkan sangat akurat untuk deteksi aktivitas mencurigakan, pemetaan, dan analisis kondisi lahan. Kekurangannya itu yang pertama membutuhkan biaya awal yang tinggi untuk investasi perangkat dan pelatihan operator. Nah, kedua diperlukan integrasi data ke dalam sistem keamanan yang sudah ada agar hasil pemantauan dapat langsung ditindaklanjuti. Yang ketiga itu saran pengembangan. Nah, kolaborasi antara perusahaan, pelatihan operator, dan integrasi data drone atau satelit dengan sistem keamanan digital untuk menciptakan pengawasan yang adaptif dan responsif. Nah, jadi masing-masing ketiga metode itu tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itulah masih jadi permasalahan terbesar di seluruh perkebunan yang ada di Indonesia ini, masih sangat susah untuk mencari solusinya karena di setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan itu sepertinya semua metode itu perlu dilakukan agar agar keamanan kebun itu lebih terjaga seperti itu. Nah, lanjut yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, pengawasan manual ini masih relevan untuk area terbatas, namun efektivitasnya meningkat jika didukung oleh teknologi. Pos jaga efektif di titik strategis tetapi perlu integrasi dengan sistem digital. Nah, penggunaan drone dan satelit menawarkan solusi paling efisien untuk cakupan luas meski membutuhkan investasi dan integrasi sistem yang baik. Nah,
Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.